Ada orang gila yang suka mengganggu. Jadi ada orang gila nih yang sering ada di depan toko bapaknya ini. Dia diusir tuh sama bapak ini pakai sapu, terus disiram pakai air biar nggak tidur lagi di depan tokonya. Saking keselnya bapak ini dilempar tuh pakai aqua kosong. Dan tetangganya bapak ini sampai geleng-geleng. Bapak ini makan aja, orang gila ini ngecas tuh pengen. Tapi dengan galak bapak ini nggak mau ngasih dan malah marah-marah. Pada keesokan harinya bapak ini buka toko dan dia mencium bau yang sangat pesing. Bapak ini murka dong. Dia nendang orang gila yang ada di depannya. Bapak ini mengira kalau orang gila inilah yang pipis di depan tokonya. Orang gila ini ditendang guys pas lagi enak-enaknya tidur. Disemprot tuh habis-habisan sama bapaknya. Keesokan harinya 7 hari berturut-turut bapak ini bingung. Kenapa ya orang gila yang biasa tidur di depan tokonya ini nggak ada lagi? Mungkin bingungnya bapak ini dia punya ide ngeliat CCTV tokonya. Dia terus melihat kejadian kalau dia pernah menendang dengan kasar ke orang gila itu. Kejadian malam, dia lihat kalau orang gila itu membersihkan sampah-sampah yang ada di depan tokonya. Dia juga mengusir orang yang memilok dan mengecat toko orang sembarangan. Bapak ini merasa tersentuh. Setelah dia lihat terus CCTV-nya, dia menemukan kalau ada orang gila ini yang sedang mengusir orang yang lagi mengencingi toko bapak ini. Ternyata guys, dulu bau pesing yang ada di toko bapak ini bukanlah dari orang gila ini, tapi dari orang lain. Bahkan orang gila ini pernah mengusir rampok dan membobol pintu toko bapak ini. Sampai orang gila ini dipukulin habis-habisan tuh sama perampok ini. Terus orang gila ini sampai ditusuk mati guys. Bapak toko ini sampai berlinang air mata. Dia merasa menyesal sekali atas perbuatannya itu. Ada seorang pria yang setiap hari suka menolong. Tiap pagi dia berangkat kerja, dia selalu menolong ibu-ibu di jalan untuk mendorong gerobak berat yang ada di tempat tinggalnya. Dia juga setiap sarapan memberikan sebagian sarapannya ke anjing yang berkeliaran di sekitar komplek itu. Dia juga setiap hari memberikan uang saku ke anak jalanan pengemis yang ada di kompleknya. Dia juga di bus sering memberikan tempat duduk ke orang lain. Dia juga setiap pulang kerja memberikan pisang ke nenek tetangganya itu. Pria ini selalu menganggap pemberiannya itu bukan apa-apa, karena setiap pemberian yang dia kasih tidak akan membuat orang itu jadi kaya. Yang dia bantu juga nggak akan terkenal, bahkan sedikit pun enggak. Malah dia ini yang merasa bahagia kan, karena dia melihat kebahagiaan seorang yang sangat tulus, bermakna dari orang-orang yang dia tolong. Merasa dicintai dan melihat dunia ini menjadi lebih indah dengan menolong. Bisa ditiru tuh guys. Ada anak yang sering dimarahi oleh ayahnya. Dia lagi nonton bola, tapi karena berisik, ayahnya inilah yang lagi nelpon memarahinya. Suruh ngecilin suaranya. Selesai ayah ini nelpon, dia melihat anaknya kok udah nggak ada. Dan dia pengen nonton bola bareng tuh guys sama anaknya. Di kamar anak ini sedih dong. Kenapa sih ayahnya nggak mau nonton bola bareng? Misalkan ya melihat mereka berdua pada salah paham. Terus pas anak ini lagi bawa barang berat, dia menyenggol pas itu sampai jatuh dan pecah. Ayahnya langsung memarahi dia bisa-bisan tuh. Anaknya ini langsung ngedumel di dalam hatinya. Kenapa sih ayahnya ini selalu memarahinya untuk hal-hal kecil? Ini dalam hati juga ngedumel. Kenapa sih dia selalu marah-marah sama anaknya yang tersayang itu? Suatu hari anak ini harus pergi keluar kota untuk kuliah. Dia terus berpisah sama ibunya. Ibunya ini sampai nangis gerung-gerung guys, karena mau ditinggal sama anaknya ini. Dia ngeliat ayahnya kelihatan biasa aja. Padahal anak ini mau pergi bertahun-tahun untuk studi. Pergi hanya dengan salim aja tuh, tanpa mengucapkan apapun. Anak ini merasa di dalam hatinya kalau ayahnya ini pasti sangat senang, karena ayahnya ini nggak akan bertemu dengan dia selama bertahun-tahun. Di jalan ibunya nelpon dia. Ibunya ngasih lihat kalau bapaknya ini ngeliatin fotonya dia selama berjam-jam di dalam kamar anaknya ini. Oh, so sweet tuh ya guys. Kelihatan banget kalau ayahnya ini sayang banget sama anaknya ini. Baru ditinggal sebentar aja dia udah ngeliatin fotonya. Anak ini sontak aja langsung menelpon ayahnya ini dan mengucapkan I love you. Seseorang yang nggak pernah bilang sayang sama kamu, belum tentu dia nggak perhatian sama kamu. Karena mungkin aja dia bingung untuk mengutarakannya. Seorang anak yang kelaparan, dia melihat terus ke kedai toko makanan ini. Tapi ibu kedai ini memanggilnya dan menyuruhnya duduk untuk makan. Anak ini bilang dia nggak punya uang sama sekali. Tapi ibu kedai ini bilang nggak usah bayar. Anak ini bertanya, kenapa ibu bisa sebaik itu? Ibu ini menjawab, tidak, aku tidak sebaik itu. Ada seorang wanita yang dengan tulus memberikan sarapan setiap pagi untuk seseorang. Juga setiap pagi membangunkan dengan tulus seseorang itu agar tidak telat untuk aktivitas sekolahnya. Sama sekali nggak peduli dengan dirinya sendiri. Dia juga selalu mencari bahan terbaik, makanan terbaik untuk seorang anak itu.
agar jadi anak yang pintar. Ibu itu lalu memberi anak itu nasi goreng tanpa bawang. Anak itu bingung dong dan bertanya, kok ibu tahu makanan yang saya suka? Dia mengatakan kalau ada seorang ibu kemarin yang mencari seorang anak dengan sambil menangis-nangis. Ibu itu meminta aku kalau menemukan anak itu, dia minta untuk dibuatin makanan. Dia meminta untuk membuatkan makanan anak itu. Anak itu sontak nangis dong. Dia langsung menelpon ibunya dan mengabarinya. Ternyata guys, anak ini tuh abis kabur dari rumah karena dia lagi berantem tuh sama ibunya. Ibu sungguh tidak mengharapkan apa-apa ya guys dari kita. Ada ayah yang suka berbohong sama anaknya. Jadi ada anak yang sangat menyayangi ayahnya. Anak ini membuat puisi tentang ayahnya. Katanya ayahnya adalah yang paling manis karena selalu mengantarkannya ke sekolah. Katanya ayahnya adalah yang paling ganteng karena selalu berdandan tampan dan rapi saat mengajaknya jalan-jalan, lalu membantunya mengerjakan PR yang sulit. Katanya ayahnya adalah yang paling baik karena selalu menakdirnya beli es krim. Kata anak ini ayahnya adalah pahlawannya, selalu ingin yang terbaik untuk sekolahnya. Tapi kata anak ini dia berbohong. Ayahnya berbohong kalau dia punya pekerjaan. Sebenarnya ayahnya sering mengelamar pekerjaan tapi belum keterima. Ayahnya berbohong kalau dia punya uang, tapi sebenarnya dia hanya pekerjaan sampingan kuli guys, angkat-angkat karung beras. Ayahnya berbohong kalau dia tidak capek. Aslinya ayahnya capek guys. Ayahnya berbohong kalau dia nggak lapar. Aslinya dia cuma pengen anaknya yang makan makanan enak. Dia bohong kalau anak ini punya segalanya. Aslinya enggak guys, dia dari keluarga nggak punya. Dia bohong kalau dia bahagia. Aslinya dia sedih guys, karena udah ngelamar pekerjaan di mana-mana tapi nggak keterima. Ternyata guys, ayah ini selalu berbohong karena pengen anaknya itu bahagia.